Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria dengan NIM 210981200014, jurusan akuntansi dengan konsentrasi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapitalisasi dalam konteks pajak internasional. Merujuk pada bagaimana biaya tertentu diperlakukan sebagai bagian dari basis aset yang diakui daripada dikurangkan sebagai biaya langsung pada tahun di mana biaya tersebut dikeluarkan. Ini memiliki implikasi besar terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional. Salah satu area penting dalam kapitalisasi adalah biaya bunga. Banyak negara memiliki aturan ketat tentang berapa banyak bunga yang dapat dikapitalisasi dan berapa banyak yang dapat dikurangkan langsung. Sebagai contoh, organisasi for Economic Cooperation and Development menetapkan panduan yang sering diadopsi oleh negara-negara anggota untuk membatasi deduksi bunga yang dapat mempengaruhi jumlah laba yang dikenakan pajak. Kapitalisasi juga berlaku pada biaya terkait pengembangan properti dan proyek jangka panjang, misalnya biaya penelitian dan pengembangan R&D. Dalam beberapa yurisdiksi mungkin harus dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Ini mempengaruhi timing pengakuan pengeluaran untuk tujuan pajak dan dapat menunda pengurangan pajak yang seharusnya dapat diambil. Selain itu, terdapat juga aturan kapitalisasi terkait dengan pembelian aset tetap seperti peralatan dan bangunan. Perusahaan harus mengkapitalisasi biaya pembelian aset tersebut dan kemudian menyusutkannya selama masa manfaat aset. Penyusutan ini akan mengurangi laba kena pajak secara bertahap dibandingkan dengan langsung mengurangkan biaya penuh pada tahun pembelian. Impak dari kapitalisasi terhadap strategi pajak internasional sangat signifikan. Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan perbedaan dalam aturan kapitalisasi di berbagai yurisdiksi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Misalnya, mereka dapat mengatur pembiayaan intragrup untuk memaksimalkan deduksi bunga di negara-negara dengan tarif pajak tinggi dan mengurangkan laba kena pajak di negara-negara tersebut. Sementara memastikan bahwa bunga tersebut dikapitalisasi di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Pemerintahan juga memperhatikan praktik ini dan seringkali menerapkan aturan transfer pricing yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi antar perusahaan dalam satu grup mencerminkan nilai pasar wajar dan tidak dimanipulasi untuk tujuan penghindaran pajak. Transfer pricing menjadi alat penting untuk mengatur bagaimana biaya bunga dan pengeluaran lain yang dikapitalisasi diakui dan didistribusikan di antara berbagai entitas dalam perusahaan multinasional. Jadi, kapitalisasi dalam konteks pajak internasional adalah aspek penting yang mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional pengelola kewajiban pajak mereka. Dengan adanya berbagai aturan dan regulasi yang diterapkan oleh berbagai yurisdiksi, perusahaan harus secara hati-hati menavigasi landscape ini untuk memastikan keputusan sambil meminimalkan beban pajak secara global. Mungkin
Hanya ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.